wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ina Lutfiatul Azra dari jurusan Sosiologi Agama dengan NIM 2284140021. Kali ini saya akan membawakan materi tentang rekrutmen politik. Yang pertama, pengertian rekrutmen politik. Menurut David Eston, dalam teori sistem politiknya menyatakan bahwa rekrutmen politik merupakan bagian dari mekanisme untuk memperbaharui dan memperkuat sistem politik itu sendiri. Melalui proses rekrutmen, individu-individu yang baru dan potensial dapat diintegrasikan ke dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan administrasi politik dan representasi dalam pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen politik. Yang pertama, meningkatkan partisipasi politik. Dengan adanya ini, dapat mendorong lebih banyak individu untuk terlibat dalam kehidupan politik dan demokrasi. Yang kedua, yaitu menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintah. Dengan memastikan adanya kader-kader yang berkualitas untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efektif. Tujuan yang ketiga, yaitu menjamin kualitas kepemimpinan. Dengan menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi politik dengan baik, serta mewujudkan aspirasi rakyat. Yang keempat, yaitu memberikan akses kepada semua kelompok. Dengan memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk kelompok minoritas atau yang kurang terwakili. Setelah tujuan, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk rekrutmen politik. Yang pertama yaitu rekrutmen formal, yang dimana dilakukan oleh partai politik melalui seleksi anggota barunya, penjaringan calon legislatif, atau pengangkatan pejabat publik. Dalam proses ini seringkali melibatkan prosedur. Dalam proses ini seringkali melibatkan prosedur resmi seperti pemilihan umum atau konvensi partai. Yang kedua yaitu rekrutmen informal atau non-organisasi. Biasanya melibatkan jaringan sosial, relasi pribadi, atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam dunia politik. Dalam proses ini seringkali melalui rekomendasi atau koneksi yang tidak selalu berdasarkan prosedur formal, tetapi lebih kepada hubungan pribadi atau aliansi politik. Yang keempat yaitu proses rekrutmen politik. Yang pertama, penjaringan atau selection. Biasanya kandidat ini dianggap memenuhi syarat untuk menduduki posisi politik. Dan proses ini biasanya melibatkan wawancara, penilaian pengalaman politik, keterampilan dalam kepemimpinannya, serta integrasi moral. Yang kedua ada sosialisasi politik. Mengedukasi individu terkait ideologi, nilai-nilai, dan program partai politik. Biasanya individu yang direkrut harus memahami serta mendukung visi dan misi partai atau kelompok politik yang mereka gabung. Yang ketiga yaitu penempatan dan pembinaan. Setelah individu dipilih, mereka ditempatkan pada posisi yang sesuai, baik itu di dalam lembaga legislatif, eksekutif, ataupun organisasi partai politik lainnya. Pembinaan ini dilakukan agar individu tersebut dapat berkembang, memiliki pengalaman politik yang lebih luas, dan siap mengambil peran yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen politik. Yang pertama yaitu struktur sosial dan ekonomi, yang kedua budaya politik, yang ketiga sistem pemilu dan partai politik, dan yang keempat yaitu peran media dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sosial dan ekonomi. Yang dimaksud dengan struktur sosial dan ekonomi yaitu
kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat seperti elit ekonomi atau kelompok profesional. Memungkinkan memiliki akses lebih besar untuk terlibat dalam politik dibandingkan kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu budaya politik. Di negara yang memiliki budaya politik yang inklusif, rekrutmen politik cenderung lebih terbuka dan beragam. Nah, sebaliknya, di negara dengan budaya politik yang eksklusif, rekrutmen politik seringkali terbatas pada kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu sistem pemilu dan partai politik. Sistem pemilihan ini dapat mempengaruhi siapa yang bisa terpilih dan terlibat dalam politik. Nah, biasanya struktur dan ideologi partai politik ini tuh memainkan peran yang besar dalam menentukan siapa yang akan direkrut. Yang keempat yaitu peran media dan teknologi. Dalam media massa dan platform digital semakin mempengaruhi proses rekrutmen politik ini dengan memperkenalkan calon pemimpin atau public figure yang sebelumnya kurang dikenal. Selanjutnya yaitu tantangan dalam rekrutmen politik. Yang pertama yaitu ada dominasi elit politik. Terkadang rekrutmen politik ini tuh lebih menguntungkan bagi kalangan elit atau mereka yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan, sehingga sulit bagi individu dengan latar belakang yang berbeda untuk masuk ke dalam sistem politik. Yang kedua, ada kurangnya representasi gender dan kelompok minoritas. Meskipun terdapat kemajuan dalam sistem politik ini, perempuan dan kelompok minoritas seringkali masih terpinggirkan dalam proses rekrutmen politik ini. Tantangan yang ketiga ini sudah biasa terjadi di Indonesia, yaitu politik uang atau money politik. Dalam beberapa kasus, rekrutmen politik ini tuh biasanya dipengaruhi oleh kekuatan finansial, yang dimana itu tuh dapat menyebabkan calon-calon yang tidak memiliki dana atau akses ekonominya yang sulit ini tuh tidak dapat berpartisipasi dalam proses rekrutmen politik ini. Yang keempat yaitu korupsi dan nepotisme. Dalam rekrutmen politik yang tidak transparan seringkali dibayangi oleh praktik korupsi dan nepotisme yang menghalangi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif. Setelah saya menjelaskan tentang tantangan dari rekrutmen politik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari rekrutmen politik, yaitu rekrutmen politik dalam partai politik. Contohnya yang di Indonesia yaitu pemilihan calon legislatif atau caleg. Proses ini melibatkan seleksi berdasarkan kemampuan politik, popularitas, dan kesetiaan kepada partai. Partai juga dapat memilih kandidat berdasarkan survei elektabilitas untuk memastikan kemenangan di daerah pemilihan tertentu. Sehingga proses penjaringan caleg ini dimulai dengan pengumuman lowongan bagi calon yang berminat. Setelah itu dilakukan seleksi internal oleh partai yang biasanya melibatkan proses wawancara, tes ideologi, hingga evaluasi. Terakhir, partai akan mengumumkan daftar calon legislatif untuk dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Selanjutnya yaitu rekrutmen politik dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi, rekrutmen politik harus transparan, akuntabel, dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, partai politik harus memastikan bahwa mereka merekrut individu berdasarkan kemampuan dan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar berdasarkan loyalitas pribadi atau afiliasi tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik merupakan proses terpenting dalam menciptakan kepemimpinan yang berkualitas dan berkomitmen untuk melayani rakyatnya. Dengan adanya proses rekrutmen yang baik, diharapkan dapat tercipta sistem politik yang lebih inklusif, demokratis, dan representatif. Namun, tantangan seperti dominasi elit, politik uang, dan korupsi harus diatasi agar proses ini bisa berjalan secara adil dan transparan.
Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai rekrutmen politik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.